pola asuhnya ada 2 antara beliau ya dengan suami, juga pola asuh yang diterapkan sama nenek kakeknya. Begini, ini saran, pola asuh itu memang baiknya dilakukan oleh siapapun di keluarga tetap satu nilai yang sama. Jadi yang menetapkan pola asuh itu orang tua, karena anak itu ya diamanahkan kepada kedua orang tuanya. Jadi sebelum kita bicara dulu beda pola asuh, maka berarti asumsi saya adalah suami dan istrinya ini sudah punya pola asuh yang ditetapkan, sehingga bisa menyebutkan beda pola asuh. Memahami ya? Jangan sampai kita tidak menyepakati anak kita diasuh oleh atau bermain atau diasuh sama pihak lain ya, nenek kakeknya misalnya, karena mengkhawatirkan itu, sementara kita sendiri pun sama suami aslinya masih bingung pola asuh yang kita sepakati dengan suami itu seperti apa dan akan menuju goals yang mana gitu. Karena kalau begitu, itu sebenarnya kita bukan mengkhawatirkan beda pola asuh, tapi hanya mengkhawatirkan anak kita dipegang kakek neneknya aja gitu. Kita khawatir nggak deket sama kitanya aja gitu. Bukan apa-apa, ini nanti pembahasannya adalah tentang urusannya tentang relasi menantu mertua atau relasi anak orang tua, beda bab berarti. Jadi untuk khusus pertanyaan yang kekhawatiran terhadap anak diasuh sama pihak lain, itu kuncinya adalah berarti suami istri harus punya dulu blueprint-nya. Mau seperti apa, do and don'ts-nya terhadap anak nih. Nah, udah punya blueprint, itu bisa dikomunikasikan. Dikomunikasikan ke pihak-pihak lain. Misalnya ke orang tua atau mertua, Bu, Pak, ya mau mertua ataupun orang tua, kami itu kebiasaannya begini, yang begini ini kami tidak boleh, yang ini kami boleh, gitu. Dan itu biasanya nggak dalam satu waktu langsung disampaikan semua gitu, yang mana bisa difahaminya gitu. Apalagi ini kan konteksnya sama orang tua apa mertua gitu. Jadi kurang adab juga kalau langsung dijabarin, ini yang boleh, ini yang nggak boleh ya, awas ya ngelakuin ini. Itu kan nggak pas. Tapi biasanya sifatnya adalah dia mengalir seiring dengan proses yang natural berinteraksi antara kita sama orang tua, sama mertua, sama anak kita. Misalnya contoh konkretnya adalah ada suara. Saya teruskan dulu. Contoh konkret misalnya, kalau di saya, ketika saya sama suami ini menyepakati dulu, ini goals besar kita, ini semua pasangan suami istri, kalau konsul ke Bu Eli Risman, kalau mungkin kenal sama Bu Eli Risman ya, beliau ini psikolog keluarga, psikolog senior yang membawa ilmu parenting ke Indonesia pertama kali. Beliau mengatakan bahwa suami istri ini harus kompak dulu dengan goals-nya, apa yang mau jadi tujuan besar pengasuhan anak di keluarga kita. Anak ini akan kita didik dengan goals seperti apa. Tadi ada tuh di slide sebenarnya. Kalau dalam Islam, goals besar itu adalah mendidik anak menjadi dewasa, mandiri, akil balik. Dia siap berkontribusi dengan peran peradabannya, fitrahnya tumbuh sempurna gitu, seluruh aspek fitrahnya. Tapi kan setiap keluarga bisa diaplikasikan masing-masing. Misalnya ada yang pengen anaknya menjadi berkontribusi di bidang tertentu dan lain sebagainya. Itu harus kompak dulu sama suami. Lalu diturunkan ke dalam do and don'ts-nya. Di usia berapa boleh apa, usia berapa boleh apa. Kita nggak seserius itu biasanya kalau urusan rumah tangga. Padahal urusan perusahaan, urusan bisnis kita bisa serius. Urusan anak juga sampai seperti itu sebenarnya. Nah, ketika saya dan suami sudah kompak dengan goals besar, kemudian jadi paham mana do, mana don'ts gitu ya. Salah satunya di antara kami itu biasanya kami tidak memberikan gadget kepada anak-anak di bawah 7 tahun. Kalaupun diberikan itu adalah untuk mencari inspirasi terhadap kegiatan yang nanti dilakukan secara offline, misalnya mau crafting. Terus anak saya mau cari informasi tentang bagaimana membentuk gajah-gajahan dari kardus. Maka kami buka YouTube, nonton itu, kemudian selesai bikin craftingnya. Nah, di keluarga kami begitu. Di keluarga nenek kakeknya, yang ada sepupunya, rata-rata semuanya anaknya bergadget. Bahkan dari masih kecil sekalipun, rumahnya ber-wifi, TV-nya smart, semuanya pegang handphone. Bahkan dari kecil masing-masing anak itu sudah pegang handphone. Di keluarga besar kami itu ada yang begitu. Maka kami komunikasikan di situasi yang nggak kondusif itu gitu, bahwa kalau anak kami tidak,
terserah ya, Anda seperti apa gitu, maksudnya, pola keluarga Anda gimana, tapi kalau kami tidak, sehingga, mohon kerjasamanya gitu. Dan mereka memahami ketika ada kumpul gitu ya, keluarga besar, terus ada anak-anak kami datang, orang tuanya bilang ke anak-anaknya mereka, itu tuh ada Saif sama Syadat datang tuh, udah dulu yuk HP-nya yuk, kita main yuk yuk, gitu. Karena mereka tahu kami tidak, gitu. Termasuk jajanan apa segala macam sesuai dengan value kami. Jadi kami nggak ada kekhawatiran apa-apa tentang itu. Karena sudah diantisipasi sedari kaminya dulu punya kesepakatan bersama, kami itu suami istrinya. Dan kami mengawasi juga, nggak pernah ditinggal sendiri, untuk diasuh. Misalnya salah satu orang tuanya ada, atau kalaupun mau ditinggal, kami sudah merasa secure karena beberapa kali didampingi, kami sudah bisa mengamati. Kadang nenek kakeknya bablas di bagian mana nih, oh bablasnya di bagian suka ngejajanin. Kami kadang suka komunikasikan di waktu yang lain, "Mah, kami, nggak makan itu," kayak gitu-gitu. Sorry ya. Begitu, sebentar ya.